Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qadai hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallifa hadzal kitab tanqihul qaul fi syarh lubab hadits للعالم الفاضل والورع الكميل الشيخ محمد نواوي الجاوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي مؤلف هذا الكتاب لباب الحديث. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa asyukur ke Gusti Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman Islam, khususnya kita diberikan kesempatan ditakdir pada pagi hari ini bisa ngaji ilmu Allah yang terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaul, itu syarah dari kitab Lubabul Hadits. Syarah ini disusun dikarang oleh Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani dari Banten, dari Indonesia. Kalau yang kemarin kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya. Kalau yang ini Imam Nawawi Al-Jawi, Al-Bantani. Ada yang mengatakan Al-Jawi, ada yang mengatakan Al-Bantani. Beliau mensyarahi kitab Lubabul Hadits yang dikarang oleh yaitu Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, ya. Salah satu pengarang dari kitab Tafsir Quran, yaitu Tafsir Jalalain. Tafsir ini dikarang oleh dua Syekh Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Lubabul Hadits. Yang kedua dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya disebut Tafsir Jalalain. Dua nama Jalaluddin. Ya. Nah, saat ini kita mengkaji kitab Tanqihul Qaul, syarahnya yaitu Lubabul Hadits. Kita akan membahas tentang fadilah taubat, pentingnya atau keutamaan taubat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa taubat ini adalah sangat penting bagi kita semua.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, tubu, bertaubatlah engkau, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qabla, sebelum engkau semua antamutu, meninggalkan dunia alias mati. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kula ban panjenengan, tubu ilallah, ayo segera bertaubat kepada Allah. Kapan kita harus bertaubat? Segera. Hari ini, detik ini. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Rasulullah, diperintah Rasul, qabla an tamut, sebelum kita mati. Kapan kita mati? Tidak tahu. Oleh karena kita tidak tahu, maka segera kita bertaubat. Ketika kula ban panjenengan oning kapan waktu kita meninggalkan dunia terakhir, maka kita bisa taubat besok, karena saya besok lusa akan meninggal dunia. Tapi karena saat ini kula ban panjenengan tak oning kapan akhir dari hayat kita, akhir dari kematian kita, maka segera kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat ini merupakan satu jalan bagi kita agar kita mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang bertaubat dengan orang beristighfar berbeda. Orang beristighfar berarti memohon ampun. Orang bertaubat berarti orang mengakui kesalahan dan berhenti tidak melaksanakan kesalahannya yang kedua kalinya. Ini perbedaan yang mendasar. Kadangkala manusia hanya sering kula ban panjenengan istighfar, nyoon kesepora ke Gusti Allah, tapi tak atopet. Sehingga istighfar kita tidak dibarengi dengan rasa kesungguhan kita di dalam menyadari kesalahan kula ban panjenengan dan berhenti untuk tidak melakukan dosa. Sehingga mun pira istighfar malolo, astagfirullahaladzim, nyoon sepora malolo, dosa apa lakun semakin nyoon sepora deki lako dosa, semakin nyoon sepora deki lako dosa. Bertambah terus. Istighfar, dosa, terus menerus. Oleh karena itulah di sini kita bertaubat. Bukan hanya disuruh beristighfar oleh Rasulullah, tubuh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mati. Karena ketika kula ban panjenengan mati, maka kula ban panjenengan engkikak dinto tidak bisa lagi bertaubat. Telepon nyawa ada di kerongkongan, fal yugharghir. Ketika sudah berbolak-balik, gharghara itu berbolak-balik, makanya fal yugharghir. Ketika sudah nafas nyawa kita berbolak-balik di sini, tidak ada pintu taubat. Makanya coba apapun, sejelek apapun manusia, kalau bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Banyak cerita-cerita orang yang sudah banyak dosa, ya, tetapi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi fokus akhirat husnul khatimah. Bagus akhirnya husnul khatimah. Ada orang yang sudah menghabiskan nyawa orang 100 nyawa, tapi atobat ke Gusti Allah, isopora sana akhir hayatnya menjadi akhir hayat husnul khatimah. Ini kan. Makanya kula ban panjenengan jangan meremehkan orang yang banyak dosa. Siapa tahu orang yang banyak dosa detik-detik akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, tubu ilallah, menyadari sombong umur husnul khatimah.
Sebaliknya kita jangan sombong, jangan takabur terhadap amal kita yang banyak. Tidak jarang dan tidak sedikit orang si ahli ibadah pada akhirnya dia su'ul khatimah. Ada suatu cerita, kisah, Ada orang, ini orang Indonesia cerita, ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah. Bektona tawaf, tidak hanya tawaf, seluruh kegiatan haji, tawaf, sa'i, tapi tuan aset tombera, motor, tawaf, tuan aset tombera. Tuan aset tombera. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doanya. Eke di ngaki manusia tong orang. Mak bira atu ajar ya malah apa tak hafal orang dia. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu terus. Akhirnya tanya aki ben orang kene. Pak, saya ngecak maturan, Bapak, saya perhatikan Bapak kok doanya hanya satu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Memohon husnul khatimah terus-menerus. Ada apa, Pak? Padahal kan panduannya Bapak ada panduan manasik haji. Oh, ada. Ini bukunya. Bapak enggak hafal? Hafal ya. Bapak tahu saya. Di putaran ini baca ini, di putaran ini baca. Kenapa Bapak hanya baca doa satu? Ya. Saya teringat pada saudara saya, sekampung saya, hidupnya ahli ibadah. Hidupnya ahli ibadah. Tapi ketika akhir hayatnya diberikan Al-Quran oleh anaknya, Al-Quran dilempar di akhir hayatnya, ketika sakit dilempar, mati. Jadi orang yang ahli ibadah akhirnya melempar Al-Quran, akhirnya orang yang ahli ibadah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu yang menyebabkan saya selalu meminta husnul khatimah. Kenika orang si ahli ibadah, kenapa boleh saya tak ahli ibadah? Cok falik, cok man-manyaman. Wah, arwah ahli ibadah. Kikmat, apa boleh tak ahli ibadah? Kita tidak tahu. Makanya nyoon ke Gusti Allah, kita jangan bangga terhadap amal kebaikan kita, apalagi takabur terhadap ibadah kita. Jangan sampai. Karena kita masih di dunia, belum akhir dari perjalanan kita. Sebaliknya kalau berpancingan, jangan meremehkan orang lain yang bermaksiat, yang banyak bermaksiat. Siapa tahu orang tersebut husnul khatimah. Ini kan bercerita, sudah bahas, tadi sudah saya sampaikan, 100 nyawa melayang, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat rahmah dan malaikat adab berebut. Hari ada Umar ya. Apakah fokusan, apakah cubat? Akhirnya disepakati, diputuskan lebih mendekat kepada kebaikan. Berarti husnul khatimah. Lenika. Ada satu kisah lagi. Kisah ini Jawa Timur, Madura. Ini kemudian orang bajingan raja. Wah, sudah luar biasa, sudah banyak berlumuran dosa, punya dosa. Akhirnya beliau melihat atau tapangki dekat salera nusimulja al-maghfurlah hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani, Kiai Khalil Bangkalan. Ya, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kemudian orang wali ini kan, orang wali ketika ditatap wajahnya, melihat wajahnya, maka ada getaran ada dalam kalbu orang yang melihatnya. Mun era cekek ya bareng hidayah ben Gusti Allah bisa taubat orang kenika. Kenika kun perak ngolati salerana orang wali. Napa boleh ngolati Kanjeng Nabi? Orang seingkar atau tidak ingkar. Nika walina Allah. Napa boleh pas ngolati Kanjeng Nabi. Suatu ketika pas orang kenika was terutapang kieu ben Khalil Bangkalan. Nggak sabar ke Khalil Bangkalan jera. Wah,
akibat Khalil Bangkalan akhirnya sombong. Keangkuhannya hilang. Akhirnya dia ingin bertaubat setelah dia melihat dan bertemu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Kiai, dan kau dah taubat ke? Mak taubat tu. Oh, ketak dan kau dah ke? Ketak berema. Raja Tusa, bajingan raja dan kau dah. Pokok dosa apapun pernah saya lakukan, bun raja kat itu. Terus, atau betul boleh oleh. Katipun apa carana? Ya cer apa je kelu, ya ceri, ya dusi kelu. Ben Syekh Khalil Bangkalan. Pandi ya dusi, kemudian yang kita dento bimbing. Bimbing. Apa je ya ceri apa? Fajeng ya ceri fajeng. Tidak lama kemudian, tapi pun niat atau obat pun asolat pun, ya ceri pun, nik sakonik pun, walaupun tak lengkap gitu na. Si penting solat, karena tak gampang pun kawan, ngapa lagi tuan bojong beksara. Nah, pokoknya apa jang, singkat-singkat, saya gampang-gampang. Tidak lama kemudian mati, Mas. Mati. Tapi mati na ampun di tangan ke Khalil Bangkalan. Artinya pun atobat ke Gusti Allah. Atobat ke Gusti Allah. Kuni kepirak cinta pirak. Tapi sempat atobat pun. Al-Fajjang pun pandi ya dusi pun ya cari tuana wudu, ya cari cara na wudu, ya cari cara na salat. Tapi tidak lama, mungkin tidak nyampe 1 bulan, mungkin hitungan berapa minggu setelah bertaubat. Akhirnya Anika ketika napanya mana ditalkin mate ke Khalil sirabu jeung santrena walaupun hanya beberapa minggu santren Rabu ke Khalil senangken nalken di tengah talken dibaca Anika para tentretan di tengah talken dibaca tak mare ki talkenna tak mare ki talkenna tak mare kemudian kasokan tertawa ke Khalil Bangkalan dia tidak ada apa tidak ada pembicaraan apa yang didengar oleh yang takziah tetapi Ki Khalil tertawa. Nah, setelah tertawa selesai pulang Ki Khalil tidak menyelesaikan talqinnya. Masyarakat sudah tahu tentang kewalian Ki Khalil Bangkalan. Neng ada si berani apa protes. Ya coba tat ustaz biasa protes. Gelak kak ngalakak pas jingla. Tak yoncong boleh je. Arya bahaya. Nah, Ki Khalil Bangkalan ada orang yang protes. Oning cak walina Allah. Tapi ada satu orang yang memberanikan diri tapi datang ke Ki Khalil Bangkalan, kecompon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cangkolang Kiai, mohon maaf Kiai, saya terpaksa ke sini Kiai. Ada apa? Ada sesuatu yang muskil, sesuatu yang mengganjal dalam diri saya, dalam pikiran saya. Apa cong? Gelak ajunan gak dintok ebek mau stalken. Terus mata pamare talken na gele ngak tengaan mak kasokan tertawa ajunan kesokan kak dinto Kiai abdi na bingung gele mata pamare talken napa jawab Ki Khalil gele ruah tang santri ruah si bojingan raja sina atopet ruah buru atopet pas mate jadi tanya aki bermalaikat marrabbuka mak pas jawab saya santri jadi marrabbuka wa man nabiyuka jawabannya apa jawabannya siapa pangeran nagon pas jawab tan santri pangeran engkau wah pada ben semaca talken nang yatas wa man nabiyuka siapa nabi nagon nabi engkau pada ko wah ben semaca talken nang yatas mak cengkal buat jera malaikat kiri bentang santri jera tetingko akil jera negeni ka debuna Ki Khalil Bangkalan cerita ni kan masyhur ni coba orang sebajingan raja atau tapi semak ke Ki Khalil Bangkalan ia kowe ben murid ben wali pandu coba bayangkan jempol bajingan raja malaikat kiri iya mak cengkal pada wang tak percaya tanya aki kalau tanya aki malaikat kesenalken lah Anika para tantritan membuktikan bahwa orang sejahat apapun secuba apapun mutlaknya tulus
Napa boleh acantol ben walina Allah sesemak ke Allah, insyaallah tusa-tusan esabora sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pesan singkat dari pengajian pada pagi hari ini, satu hadis kita baca, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Saya ingat kenika pesan dari Kanjeng Nabi ini, singkat king kenika menjadi penentu. Nah, tubu atau bete ambu kasaran atau bet ambu ja'ala kotu tusa benikun perak anyoon sebora geni kan banyak orang perak mentah sebora mololo orang yang di otak taki sebora nale setia tak bisa ki bila seduh malam yang tarik seduh malam beremah aduh sebora nale beremah tak bisa ki on ki mandikan beremah lakuna tidak ada sapora nama lolo berak. Pada ben kenika. Benar sapora nama lolo kan pada ben nyingi kenika. Nyingi kenika. Astagfirullahaladzim. Ki pakun ki. Pakun astagfirullahaladzim. Nyok sapora ngak kila. Pakil na banten saya nak kiotang kenika. Wo lempo tak kena. Ki lempo. Ki mun pas lempo fokus. Ya engkau lempo nak enjaklah lah sakit kan fokus kenika. Lah, mun pas lapor lagi ke polisi kan bahaya kan berarti tak fokus. Nah, makanya aku lebon dengan nikah yang Kanjeng Nabi bukan hanya beristighfar, mohon ampun tapi bertaubat. Tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Sebelum kula ben panjenengan mati. Ayo kita sebentar lagi akan mati. Mari kita segera bertaubat ke jalan yang benar, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat ni kan ipakon abeli saya kocak tobat cebuna Imam Nawawi ni kan ento jengki kat ento abeli. Ki abeli dek jalan saya fokus. Dari jalan saya cuba abeli dek jalan saya fokus. Dari jalan saya petang abeli dek jalan saya jengki kat ento saya tera. Dari saya tak berdaya syariat abali dak kacelan sebeda nang syariat ta Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga kita setuju, keluarga setuju menjadi orang-orang yang ahli taubat. Makanya apa sering atua, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Mari wudu maca kenika. Tekak tak wudu mari napa jeung baca kenika. Ki ni kan fokus Allahumma ij'alni minat tawwabin. Tetia ki abdina ya Allah orang-orang selebur atau bani minal mustaghfirin. Wah, tetia ki abdina ya Allah orang-orang selebur nyon sapora. Bani minat tawwabin. Tetia ki abdina orang selebur atau tuana apa mata tuana ya Allah tetia ki abdina orang-orang selebur nyon sapora. Karena kita nyon sapora ambo berak nyon malo lecehkan. Ni katuana minat tawwabi. Makanya gani kambian nyon terus Gusti Allah tetia ki abdina orang selebur atau ka Gusti Allah. Komo ke era cekiana teti orang si ahli taubat, teti orang si fokus akhir hayat deki husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.